persiapkan diri menjadi calon mahasiswa UNPAD di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di YouTube channel Impian Bu Ima yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan setiap informasi yang Ibu bagikan. Terima kasih. Pada video kali ini, Ibu mau ngajak kamu untuk jalan-jalan ke akun smukunpad.ac.id. Smuk Unpad itu merupakan seleksi masuk Universitas Pajajaran. Nah, untuk seleksi mandiri di Unpad itu tidak ada tes online maupun ujian offline ya. Tapi Unpad itu menggunakan nilai UTBK dan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 untuk jalur mandiri. Nah, teman-teman, kalau kamu mau ikut mandiri Unpad tentunya kamu harus punya nilai UTBK. Untuk bisa ikut UTBK tentunya kamu harus punya akun SNPNB. Nah, dari situ mulainya ya. Oke teman-teman, kita lihat ada apa saja sih informasi tentang Smuk Unpad. Ya, ini khusus 2024 ya. Jadi kalau kamu mau kuliah di Unpad itu jalur masuknya bisa jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Nah, kita lihat ya, untuk sarjana. Oke, sarjana jalur nilai ujian UTBK dan prestasi akademik. Oke. Ini teman-teman ya, kalau kamu mengunjungi laman resmi Unpad, nah teman-teman bisa lihat nih, seleksi mandiri jalur nilai ujian tahun 2024 untuk program sarjana akademik S1 dan sarjana terapan menggunakan skor UTBK 2024 ya, skor UTBK 2024 dan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 atau prestasi akademik. Nah, pada tahun 2024 ya, berbeda dengan tahun 2023 tentunya, seleksi mandiri jalur nilai ujian tidak melaksanakan ujian ataupun tes online. Kriteria penilaiannya adalah gabungan skor SNBT UTBK 2024 dan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 atau prestasi akademik. Nah, jadi teman-teman ya, tentunya kalau mau nanti masuk Unpad jalur mandiri tentunya ya harus mempersiapkan nilai UTBK yang terbaik, juga pastikan nilai rapor kamu juga bisa diadu lah ya, bisa bertarung di rapornya. Oke, persyaratan umum tentunya memiliki skor nilai UTBK, jadi harus ikut UTBK tahun 2024, kemudian juga punya nilai rapor. Untuk pemilihan program studi itu bebas ya, boleh S1, boleh yang D4, tapi dengan ketentuan ya. Boleh juga lintas prodi ya, misalnya kamu di SMA-nya IPA mau ngambil komunikasi kan, masuknya ke sosum itu boleh. Tentunya ada ketentuan juga dalam memilih prodi. Nah, di sini ya, kalau memilih satu prodi itu bebas di mana saja. Kalau memilih 2 prodi ya, ini ada ketentuannya di sini. Sampai nanti kalau memilih 4 prodi tentunya harus ada campur S1 dengan D4 dan D3 ya teman-teman gitu ya. Oke, untuk biaya pendaftaran sendiri yaitu 200.000. Bagi peserta yang nanti diterima KIP kuliah akan dikembalikan biaya pendaftarannya. Berarti harus disiapin dulu uang pendaftarannya ya. Kalau KIPK-nya lulus berarti uang 200.000-nya dikembalikan. Kriteria kelulusan tentunya berdasarkan nilai tertinggi sesuai daya tampung program studi. Oke, untuk daya tampung nanti bisa lihat di sini. Kita lihat ya. Oke, belum ada. Oke, kita lihat prosedur pendaftaran kayaknya belum. Oh ya benar, akan diinformasikan kemudian. Oke, untuk program sarjana. Nah, kita lihat ya teman-teman. Bedanya SNBP, SNBT dengan mandiri itu adalah kalau SNBP dan SNBT itu masuknya ke reguler. Kalau mandiri tentunya ada biaya pengembangan institusi ya, namanya iuran pengembangan institusi. Kita lihat aja ya untuk program sarjana uang kuliahnya. Nah teman-teman, kalau kamu keterima ya Smuk Unpad tentunya ada uang UKT yang harus dibayar, kemudian ada pengembangan institusi. Kita lihat ya, ini tahun 2024-2025. Oke teman-teman, kita lihat kalau misalnya kamu keterima di program studi hukum, tentunya UKT yang harus dibayar itu 7 juta rupiah per semester, kemudian IP-nya 50 juta ya, 50 juta ini dibayar sekali. Ketika daftar ulang aja, hanya sekali ya selama kamu kuliah. Nah, berbeda dengan kita lihat yang ini ya, SNBT, SNBP misalnya ya, kita coba cek. Nah, kalau untuk SNBP, nah uang kuliah tunggalnya kalau hukum itu nanti ada UKT-nya sesuai dengan penghasilan orang tua tentunya yang sudah kamu isi di data kamu. Kalau kamu misalnya mendapatkan golongan 1 itu dibayar 500.000 per semester dan nggak ada lagi uang ini dia ya. Nah uang IP ini nggak ada, ini khusus yang untuk mandiri. Kalau yang SNBP nggak ada, hanya bayar UKT setiap semester saja. Nih kalau misalnya dapat UKT-nya UKT golongan 3 ya, berarti harus bayar 2 juta per semester.
Nah, itu bedanya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya dapat UKT golongan 8, ini UKT tertinggi ya, sesuai dengan program studi. Nah, kamu lihat misalnya kedokteran nih. Kedokteran UKT paling tinggi itu 24 juta. Ada juga kalau keterima kedokteran dapat UKT 1, ini biasanya KIP kuliah sih ya. Udah dapat KIP kuliah ini UKT-nya 500.000 per semester. Nah, biasanya ini anak-anak dari KIP kuliah. Gitu ya teman-teman. Oke, dicek dulu nanti sebelum kamu memutuskan mengikut SMUK Unpad. Tentunya kamu harus melihat dulu IP yang harus dibayar, juga UKT per semester, dan itu harus diobrolkan dengan orang tua atau wali. Nah, kita lihat akuntansi 60 juta IP-nya, untuk UKT-nya 7.750. Ilmu ekonomi 45 juta, manajemen 60, ekonomi Islam 50, bisnis digital 60. Untuk kedokteran itu 195 juta ya IP-nya. Kedokteran hewan, matematika, kimia, fisika, masing-masing biologi, statistika, geofisika itu masing-masing 30 juta, teknik informatika 55 juta, teknik elektro 60 juta, ini artinya ada di sebelah kiri ya, aktuaria 30, agroteknologi 25, agribisnis 30, kedokteran gigi 150, administrasi publik 60, HI 70, kesejahteraan sosial 25, ilmu pemerintahan 30 juta, antropologi 15, administrasi bisnis 60, sosiologi 15, ilmu politik 30, administrasi bisnis ya, ini kampus Pangandaran ya 20 juta, sastra Indonesia 15, sastra Sunda 15, sejarah 15, sastra Inggris 30, sastra Prancis 15, sastra Jepang 30, sastra Rusia, Jerman, Arab itu 15 juta intinya. Untuk psikologi 85 juta, peternakan 30, peternakan kampus Pangandaran 30, ilmu komunikasi 55 juta, dan UKT yang harus dibayar 8 juta maaf ya. Perpustakaan dan sains informasi 55 juta, UKT-nya 8 juta, hubungan masyarakat 55 juta, televisi dan film 55 juta, manajemen komunikasi, jurnalistik 55 juta, ilmu komunikasi kampus Pangandaran nih ada 20 juta ya. Berbeda dengan yang di kampus Jatinangor nih, 55 juta. Oke, kita lihat keperawatan 45 juta, keperawatan kampus Pangandaran itu 20 juta. Ini beda jauh ya. Ini bisa menjadi alternatif buat kamu yang mau keperawatan Unpad. Oke, perikanan kelautan 30 juta, perikanan kampus Pangandaran 20, teknik pertanian 35, teknologi pangan 35, teknologi industri pertanian 35, farmasi 75 juta, teknik biologi 65 juta, dan UKT 10 juta. Nih ada 58 prodi baik sosum maupun saintek yang bisa kamu pilih nanti ketika kamu mengikuti jalur mandirinya Unpad ya teman-teman. Lanjut untuk sarjana terapan ini ya. Oke, sarjana terapan itu di Unpad ya. Untuk UKT-nya sekitar 8 sampai 10 juta nih. Kemudian untuk IP-nya antara 15 sampai 25 juta. Ya ini ya teman-teman. Ini ada juga nih bahasa dan budaya Tiongkok itu nggak ada IP-nya ya teman-teman, ini seperti. Oke. Untuk tanggal pentingnya tentunya nanti pendaftaran dan unggah dokumen itu di April sampai Juni, kemudian pengumuman dan registrasi di Juli. Tentunya karena ini jalur mandiri nanti dibuka setelah pengumuman SNBT ya teman-teman. Tapi ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman jika nanti nggak keterima SNBP tentunya. Kalau keterima SNBP nggak bisa ikut mandirinya Unpad dan mandiri manapun kalau keterima SNBP. Kalau untuk SNBT misalnya keterima lulus tapi belum daftar ulang, masih bisa ikut jalur mandiri Unpad maupun mandiri yang lain. Oke teman-teman ya. Kita lihat lagi untuk jalur mandiri sarjana. Oke, ini dia ya. Nah, teman-teman yang memiliki prestasi non-akademik yaitu di bidang sains, olahraga, dan seni, ketentuannya seperti berikut. Kita lihat dulu ya. Pendaftar dapat memilih maksimal 2 program studi, boleh lintas jurusan tentunya. Oke, pemilihan program studi dapat mengacu pada pilihan program studi di sarjana jalur nilai ujian akademik. Oke, dalam penentukan mahasiswa yang akan terima, panitia seleksi akan mempertimbangkan skor prestasi non-akademik atau penghargaan yang didapat dari nilai akademik. Nah, berarti nilai UTBK ini juga jadi salah satu pertimbangan, walaupun menggunakan prestasi non-akademik ya. Kriteria kelulusan berdasarkan skor tertinggi dari gabungan skor prestasi non-akademik dan nilai akademik, skor UTBK-nya. Kuota untuk jalur prestasi maksimal 10%. Oke, ini kuota dari kampusnya ya. Tentunya syaratnya harus warga Indonesia, memiliki skor SNBT. UTBK tentunya yang walaupun menggunakan nilai walaupun menggunakan jalur berminat bakat
atau prestasi non-akademik tentunya juga harus memiliki nilai UTBK, jadi harus ikut UTBK juga. Memiliki prestasi di bidang sains, seni, dan olahraga yang dibuktikan dalam bentuk portofolio dan dokumen prestasi lainnya, dan juga ada sertifikat. Nah, ada persyaratan khususnya ya, merupakan 25% siswa terbaik di kelas reguler pada semester 1 sampai semester 5, khusus pendaftar prestasi sains dituju dengan raport asli. Pendaftar klaster seni bidang orkestra, seni musik, paduan suara, seni suara harus dapat membaca partitur dengan menunjukkan sertifikat asli. Oke, kamu harus lihat ya. Memiliki salah satu prestasi di bawah ini. Untuk juara 3 dalam kompetisi seni, budaya, sains, olahraga, dan kompetisi lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini dia. Tingkat provinsi, nasional, atau internasional yang meliputi bidang matematika, kebumian, fisika, geografi, kimia, informatika, komputer, biologi, astronomi, dan ekonomi. Bisa untuk festival dan lomba seni siswa tingkat provinsi atau nasional, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Indonesia, Lomba Debat Bahasa Indonesia, Nation School Debating Championship, atau kompetisi olahraga siswa nasional. Memiliki prestasi juara 1 di bidang seni dan olahraga di tingkat provinsi atau minimal juara 3 dalam kejuaraan tingkat nasional. Jadi teman-teman ya, yang prestasinya tingkat provinsi atau daerah itu harus juara 1. Kalau untuk tingkat nasional itu masih bisa juara 3 ya. Kegiatannya merupakan kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau lembaga internasional yang beregulasi. Memiliki prestasi sebagai penghafal kitab suci atau prestasi keagamaan lainnya. Nah, ini buat hafiz. Ya, kemudian surat pernyataan kesanggupan akan aktif di UKM. Ini tentunya syarat yang dibuat oleh Unpad ya, agar yang jalur prestasi ini ya bisa membanggakan kampusnya nanti dengan bergabung di unit kegiatan mahasiswanya. Mengunggah dokumen atau video portofolio kegiatan atau prestasi di sistem pendaftaran ya. Oke. Prosedur pendaftaran masih belum ada informasi ya di laman resminya. Oke, ini untuk kriteria penilaian. Kita lihat dulu tanggal. Oke, ini level kejuaraan nasional, internasional, kategori prestasi, perorangan, jenis prestasi, kemudian level penyelenggara. Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan melakukan verifikasi oleh panitia seleksi. Peserta diberikan kesempatan memperbaiki dokumen selama pendaftaran belum ditutup. Tentunya dapat mengunggah kembali atau menambah data yang akan dirubah. Oke, untuk tanggal pentingnya teman-teman ini ya, untuk jalur mandiri prestasi non akademik ini bisa teman-teman lihat ya, dibuka pendaftarannya sejak April sampai Mei. Proses verifikasinya ini belum ada ya tanggalnya, kemudian UKT yang harus dibayar. Nah, sama seperti yang reguler ya, ada UKT-nya berdasarkan golongan ini, ada golongan 1 sampai golongan 8 dan tergantung dengan prodi yang dipilih. Oke, ini dia teman-teman ya. Ini untuk D4-nya. Persiapkan diri menjadi calon mahasiswa Unpad di tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.